Hatengu adalah salah satu karakter antagonis dari seri anime Kimetsu no Yaiba. Hatengu tampil dengan penampakan yang mengerikan, dia bergerak dengan cara merangkak dan punya benjolan besar di kepalanya. Meski tampangnya menyeramkan, tapi Hatengu punya kepribadian yang berbanding terbalik. Nyatanya, dia memiliki sifat pengecut dan gampang ketakutan. Meski terlihat begitu rapuh, tapi Hatengu punya kekuatan yang bisa membuat Tanjiro dan kawan-kawannya kewalahan. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah singkat perjalanan hidup iblis bulan atas keempat Hatengu. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, ada baiknya kalian subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sejak masih kecil, Hatengu adalah seorang pembohong ulung yang sering membelokkan kesalahannya kepada orang lain. Bahkan, setiap kali sesuatu terjadi, dia akan berperan sebagai korban dan melakukan apapun yang dia bisa untuk membuat orang lain di sekitarnya terlihat buruk agar mendapatkan simpati dari orang-orang. Tidak diceritakan dengan jelas seperti apa kehidupan Hatengu saat masih kecil, tapi setelah beranjak dewasa, Hatengu melakukan banyak kejahatan keji. Dia mencuri dari banyak orang dan membunuh orang yang tidak bersalah di berbagai kota. Bahkan saat dia sedang diadili, dia mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Dia malah berkata bahwa tangannya sendirilah yang harus disalahkan atas tindakannya itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa dia juga tidak stabil secara mental dan pikiran terhadap pengakuannya itu. Dia bahkan pernah menikah beberapa kali dan memiliki anak, tetapi dia beranggapan bahwa dia telah dianiaya dan membunuh istri dan anaknya sebagai bentuk balas dendam. Akhirnya, dia dinyatakan bersalah oleh hakim dan dijatuhi hukuman mati. Meskipun begitu, dia terus saja mengaku tidak bersalah. Kemudian, hakim mengancam akan memotong tangannya yang berdosa itu. Saat di penjara sambil menunggu eksekusinya, dia didatangi oleh Muzan yang kasihan melihat keadaannya dan menawarkannya sebuah bantuan. Muzan selanjutnya memberikan sebagian dari darahnya dan mengubah Hatengu menjadi iblis. Akibatnya, dia terbebas dari hukumannya karena telah berubah menjadi iblis. Lalu, pada season 3-nya di arc Desa Penempa Pedang kemarin, kita baru saja diperlihatkan kekuatan milik Hatengu yang sebenarnya. Pada awalnya, Muichiro bisa menebas leher Hatengu dengan sangat mudah, tapi dari situlah kekuatan Hatengu muncul. Dia bisa membelah diri dan menciptakan iblis baru jika lehernya terpotong. Iblis itu juga memiliki kepribadian dan kekuatan yang berbeda-beda. Di awal pertarungannya, mereka bisa menyingkirkan Muichiro dan memaksa Tanjiro untuk menghadapinya. Tapi di tengah pertarungannya, mereka bisa dikalahkan oleh Tanjiro yang dibantu G-nya dengan memotong kepala mereka secara bersamaan. Tubuh Hatengu yang asli berusaha lari ketika Tanjiro akan menebas lehernya. Setelah itu, muncullah iblis yang lebih kuat yang tercipta dari gabungan klon iblis Hatengu sebelumnya yang bernama Zohakuten. Dengan wujud Zohakuten, dia berhasil membuat Tanjiro dan yang lainnya terpojok. Tapi itu tidak berlangsung lama karena seorang Hashira cinta, yaitu Mitsuri Kanroji, datang untuk membantu mereka. Tubuh Hatengu yang asli berusaha kabur ke dalam hutan dengan menggunakan pelindung kayu seperti akar pohon. Di dalam hutan, dia kembali dihentikan lagi oleh Tanjiro. Dia lalu menggunakan wujud iblisnya yang lain sebagai tameng dan lari untuk mencari mangsa agar kekuatannya pulih kembali. Tapi sebelum Hatengu bisa memangsa manusia, dia akhirnya harus benar-benar bisa dikalahkan oleh Tanjiro dan lehernya berhasil dipotong. Walaupun Hatengu terbunuh, setidaknya dia bisa memberikan sebuah informasi penting untuk Muzan di akhir hidupnya, yaitu mengetahui bahwa ada iblis yang bisa tahan dengan sinar matahari, yakni Nezuko. Kematiannya itu sekaligus menjadi akhir dari kisah hidupnya di anime Kimetsu no Yaiba. Nah, itu dia kisah singkat perjalanan hidup iblis bulan atas keempat Hatengu. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga komen pendapat kalian tentang video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.